Pernah nggak sih, lo lagi bengong di tanggal tua, dompet tipis, saldo ATM tinggal sisa recehan, terus lo mikir, woi, negara ini kan punya Bank Indonesia, punya peruri yang punya mesin cetak duit canggih. Kenapa sih mereka pelit banget? Maksud gue, kalau negara lagi butuh duit buat bangun jalan tol, atau buat bayar utang luar negeri, atau seenggaknya buat bikin rakyat dia seneng, kenapa nggak tinggal pencet tombol print aja? Cetak tuh duit merah yang banyak, triliunan, kuadriliun, terus bagiin ke setiap rakyat Indonesia satu koper. Beres kan? Kemiskinan hilang, utang lunas, kita semua auto jadi sultan. Gue bisa beli rumah, lo bisa beli mobil, tukang cilok bisa naik haji. Indah banget dunia. Tapi kenapa nggak dilakuin? Apakah pemerintah nggak kepikiran ide jenius kita ini? Come on lah. Atau jangan-jangan ada alasan ngeri di baliknya yang bikin negara nggak berani main-main sama mesin pencetak uang. Lo pengen tahu? Biar gue bantu jelasin dengan mudah, bre. Apa yang terjadi kalau semua orang Indonesia tiba-tiba dikasih 10 miliar? Lo bayangin ya, hari ini rekening lo gendut 10 miliar cash. Lo pasti langsung lari ke dealer mobil atau minimal lari ke tukang nasi goreng depan komplek buat neraktir satu RT. Tapi tunggu dulu, si abang nasi gorengnya ternyata juga dapat 10 miliar, bro. Dia sekarang miliarder. Kira-kira dia masih mau nggak capek-capek goreng nasi buat lo dengan harga 15.000 perak? Ya kagak lah, ngapain? Duit dia udah banyak. Kalau lo maksa dia masakin, dia bakal bilang, oke gue masakin, tapi karena gue udah kaya, gue malas kerja, harga sepiringnya sekarang jadi 100 juta rupiah ya. Dan lu yang lagi pegang 10 miliar mungkin bakal bilang, ya udah nih 100 juta, gue lapar. Nah, inilah inti masalahnya. Uang itu sebenarnya cuma alat tukar. Nilai uang itu nggak ada artinya kalau nggak ada barang atau jasa yang bisa dibeli. Kalau jumlah uangnya nambah ribuan kali lipat, tapi jumlah nasi gorengnya, jumlah mobilnya, dan jumlah rumahnya tetap segitu-gitu aja, ya harga barangnya yang bakal ngejar jumlah uangnya. Inilah yang disebut inflasi. Dan kalau ngejarnya gila-gilaan kayak tadi, namanya naik level, jadi hiperinflasi. Jadi mimpi kita jadi kaya raya tadi batal, guys. Angkanya doang yang nambah nolnya, tapi daya belinya sama aja. Lo pegang duit miliaran, tapi rasanya kayak pegang duit receh. Mungkin lo mikir, ah itu kan cuma teori doang bang, mana ada negara yang sebodoh itu. Eits, jangan salah. Sejarah mencatat ada negara yang beneran nyoba cheat code ini. Dan hasilnya, hancur lebur. Gue minta Perplexity cariin kasus paling parah dan ketemulah negara ini. Zimbabwe. Di tahun 2008, Zimbabwe ngalamin inflasi yang gak masuk akal. Lo tahu berapa persen? 79 miliar persen per bulan. Gara-gara pemerintahnya banyakkan cetak duit buat bayar utang dan gaji tentara, harga barang di sana berubah tiap jam. Misal, lo masuk supermarket pagi-pagi, harga roti 1 juta. Pas lo udah antri di kasir sorenya, harganya udah jadi 10 juta. Makanya, Bank Sentral Zimbabwe akhirnya nyetak uang dengan nominal tergila sepanjang sejarah. Satu lembar uang 100 triliun dolar Zimbabwe. Keren kan? Punya duit 100 triliun. Tapi faktanya, duit segitu cuma cukup buat beli 3 butir telur ayam. Serius, lo jadi triliuner tapi buat sarapan aja susah. Orang-orang di sana kalau ke pasar nggak bawa dompet, tapi bawa karung atau gerobak isinya duit kertas. Bahkan saking nggak berharganya, duitnya itu lebih murah dipakai buat tisu toilet daripada buat beli tisu toilet beneran. Sedih banget kan? Tapi tunggu, Zimbabwe itu belum seberapa, ada yang lebih sakit lagi. Perplexity ngasih tahu gue satu kasus lagi yang lebih tua tapi lebih brutal. Hongaria tahun 1946, habis Perang Dunia Kedua. Di sini inflasinya bukan per bulan lagi, tapi per jam. Harga barang naik 2 kali lipat setiap 15 jam. Jadi kalau lo punya duit gaji hari ini, lo harus lari sekecepat kilat buat belanjain semuanya detik itu juga. Kalau lo simpen sampai besok, duit lo udah jadi sampah. Pemerintah Hongaria waktu itu sampai nyetak uang dengan nominal 100 kuintiliun pengo. Lo tau kuintiliun itu nolnya berapa? Ada 18, bos. Kalau ditulis di kertas ujian matematika, tangan lo keriting duluan. Saking banyaknya duit sampah di jalanan, tukang sapu jalanan di sana kerjanya bukan nyapu daun kering, tapi nyapu duit kertas yang dibuang orang karena udah nggak laku.
Ini bukti nyata kalau uang itu cuma kertas. Yang bikin dia berharga itu adalah kepercayaan. Kalau kepercayaan orang hilang karena kebanyakan cetak, uang itu balik lagi jadi kertas biasa. Terus gimana dong cara yang benar? Nah, disinilah peran Bank Indonesia. Mereka nggak bisa asal cetak duit kayak ngeprint makalah skripsi. BI harus ngitung yang namanya kebutuhan uang kartal. Mereka lihat data, ekonomi kita tumbuh berapa persen, orang-orang butuh duit cash berapa banyak buat lebaran. Kalau ekonomi tumbuh, artinya barang dan jasa makin banyak diproduksi, baru deh BI boleh nambahin jumlah uang yang beredar sedikit demi sedikit. Biar seimbang. Biar harga bakso tadi naiknya pelan-pelan, wajar, dan tukang baksonya tetap happy, kita juga tetap kenyang. Sistem uang yang kita pakai sekarang ini namanya uang fiat. Bukan mobil Fiat. Fiat money itu artinya uang yang nilainya didasarkan pada kepercayaan terhadap pemerintah, bukan di backing sama emas lagi kayak zaman dulu. Jadi kalau pemerintahnya asal-asalan cetak duit, kepercayaan hancur, mata uangnya hancur, kayak Zimbabwe tadi. Jadi kesimpulannya, ide cetak uang biar kaya itu adalah jebakan Batman terbesar dalam ekonomi. Kelihatannya enak di awang, tapi endingnya bikin satu negara miskin bareng-bareng. Mending kita kaya karena kerja keras dan pintar ngelola duit, daripada kaya karena duitnya banyak nolnya tapi nggak laku. Nah, itu tadi hasil tanya perplexity kita hari ini. Gimana? Udah nggak penasaran lagi kan? Atau malah makin pusing mikirin duit? Coba dong, tulis di kolom komentar kalau seandainya lo beneran dapat uang 100 triliun, tapi cuma berlaku 1 jam sebelum inflasi. Barang apa yang bakal lo beli duluan? Gue pengen baca jawaban-jawaban halu lo pada. Jangan lupa like kalau lo ngerasa video ini bikin pinter, share ke teman lo yang masih ngayal pengen negara cetak duit, dan pastinya subscribe buat video-video pencerahan selanjutnya. Info Bosku pamit, thanks for watching and see you in the next video. Bye!